Jadi semua teman-teman kenalin dulu, ini namanya Ko Kevin Billy yang merupakan founder dari Diskusi Investasi. Mungkin Ko Kevin boleh kenalin diri dulu nih ke teman-teman semua. Oh iya, halo, salam kenal semua teman-teman. Gua Kevin dari Diskusi Investasi. Mungkin teman-teman yang pernah lihat di Instagram atau di YouTube, salam kenal ya. Mungkin baru-baru ketemu nih kali ini. Iya, jadi hari ini kita bakal ngomongin soal sector rotation. Nah, sector rotation itu adalah kondisi di mana kayak waktu-waktunya tiap sektornya itu manggung. Kayak misalkan sekarang itu yang lagi manggung sektor komoditi ya, terutama coal mungkin. Jadi sekarang ini dan juga sektor BUMN karena udah ada fenomena window dressing juga. Ya. Nah, kalau menurut Ko Kevin sendiri sektor rotation di saham itu apa sih? Eh, mungkin awalnya gini kali ya. Kita kan sebenarnya kemarin itu hype banget sama yang namanya teknologi gitu kan. Sebenarnya kita kalau kita ngomong sektor rotation kan di bursa kita tuh ada beberapa sektor ya, ada cukup banyak sektor. Nah, kenapa sih bisa dibilang suatu saat kita mengalami rotasi? Nah, itu sebenarnya karena ada perpindahan flow uang. Awalnya mungkin flow-nya lagi banyak masuk ke tech company, jadi harga sahamnya naik kencang gitu ya. Terus tiba-tiba uh, flow itu pindah gitu ya, dari sektor tech ke sektor komoditi seperti yang kemarin. Makanya kalau kita lihat sebenarnya itu ada perpindahan sih, karena kan kemarin yang kita lihat naik rally cukup kencang itu dari sektor komoditi ya, CPO sama batu bara. Nah, itu sebenarnya kita bisa identifikasi juga saat harga saham CPO sama batu bara itu naik, ada harga saham-saham yang juga turun gitu ya. Mungkin kita jelas kita sebut tech itu, menurut saya sih karena memang menurut gua sih karena ada pemindahan uang lah ya. Jadi investor-investor atau trader-trader atau fund-fund lokal itu yang dulunya ikut riding the wave di tech sektor, itu mereka pindah mau manfaatin kenaikan di komoditi. Jadi itu cuma masalah perpindahan flow uang dari satu sektor ke sektor yang lain. Oke. Nah, sebelum mulai pertanyaannya nih, soal view ISG, sektor apa sih yang menurut Ko Kevin ini membuat ISG menguat beberapa minggu terakhir ini dan kenapa? Eh, Kalau misalkan kita ngomong IHSG, IHSG itu kan indeks seluruh saham gitu ya di Ya. Indonesia. Nah, itu pembogotannya itu masih sangat-sangat besar di banking ya, banking besar. Mungkin kita bisa ngomong ada BCA, BRI gitu ya, terus ada Mandiri, ada BNI juga, terus juga ada Telkom. Mungkin kita ngomong sedikit ada Arto yang sudah masuk top 10 juga kemarin. Terus ada Astra, ada Telkom. Menurut saya sih karena sebenarnya kalau misalkan kita ngomong dari sisi rally di sektor komoditas kemarin di CPO atau di Adaro ya, atau di CPO atau di coal ya, itu tidak terlalu berdampak signifikan sama kenaikan IHSG. Nah, tapi kenaikannya mereka kemarin itu benar-benar di backup sama flow asing yang masuk juga ke BCA sama BRI. Jadi momennya tuh kayak pas. Kayak BRI itu sehabis right issue selesai, terus urusan-urusan mereka selesai, akhirnya ada flow asing lagi masuk sana. Gitu juga BCA. BCA juga sama kan, dia baru selesai stock split, ini itu, baru akhirnya masuk ke sana lagi. Menurut saya sih karena itu. Oh, jadi yang paling pengaruh itu dari asing yang masuk ya justru. Nah, Ya. oke, buat teman-teman semua, aku mau kasih tahu lagi nih, kalau Cari Cuan itu adalah platform edukasi tentang finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar soal investasi atau saham itu, kalian harus banget belajar di Cari Cuan. Dan hari ini juga kita ada giveaway, OVO 100.000 buat 5 orang. Caranya gampang banget, tinggal SSIG Live ini, terus share ke story kalian, dan juga tag caricuan.official sama diskusi.investasi. Oke. Nah, kan kalau kemarin ini yang udah sempat naik, yang sempat manggung itu kan sektor tech, terus ada digital banking, dan juga coal itu udah terakhir-terakhir ini kan lagi manggung. Nah, kira-kira itu akan berulang nggak sih? Dan menurut Ko Kevin itu kapan? Oke. Sebenarnya apa yang terjadi di hari ini gitu ya, komoditi booming itu coal sama CPO, sebenarnya kalau kita berkaca sama dulu yang kejadian di 2008 atau 2018, itu rally-nya cukup panjang dan dampaknya tuh kenaikan harganya sangat-sangat signifikan gitu ya, karena adanya kenaikan harga si komoditasnya. Sebenarnya kalau apa yang terjadi di emiten batu bara gitu ya, itu kan karena respon market terhadap si harga batu baranya. Yang sebenarnya harga batu bara itu udah naik dari 60 sampai 180 sampai 200, itu udah kejadian beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai di atas 200, 240, 280 itu baru
market kayak benar-benar euforia gitu sama kenaikan harga batu baranya. Nah menurut saya sih kita harus cukup jangan terlalu euforia sebetulnya sama ini. Memang sesampai Q4 atau Q1 tahun depan menurut saya sih masih bagus ya untuk di CPO sama di si batubara. Tapi yang harus kita ingat itu jangan sampai kita ekspektasinya itu earnings mereka akan meningkat 4 kali lipat karena harga batubaranya naik 4 kali lipat. Jadi harga batubara naik dari 60 ke 240 itu bukan berarti earningsnya mereka akan naik 4 kali lipat ya di tahun ini. Itu nggak kayak gitu. Mungkin kita harus coba masukin margin of safety ya. Mungkin kita nggak bisa expect naik segitu tinggi, tapi menurut saya sih masih ada upside potential sih buat di CPO sama si batubara. Ya kan tadi udah ngomongin ya soal kayak jangan terlalu euforia gitu. Nah, itu sebenarnya kita di mana sih kita bisa belajar atau cari informasi tentang sektor yang akan manggung ke depannya. Jadi kita tuh nggak nyangkut atau kayak keburu FOMO terus masuknya di pucuk gitu. Ya. Mungkin boleh dijelasin step by step-nya? Ya, sebenarnya kalau misalkan ya kita bilang rotasi sektoral itu kan pasti akan terjadi gitu ya, dari sektor A, sektor B, sektor C, sektor D gitu ya. Itu akan terus-terusan berulang dan biasanya sistemnya itu kurang lebih sama. Nah, biasanya kalau saya mau coba menganalisa itu tuh biasanya akan coba lihat dari makroekonomi. Ya, apa yang terjadi di negara-negara lain, apa yang terjadi di luar, kondisi perekonomiannya seperti apa. Nah, mungkin contohnya kalau misalkan kita ngomongin batu bara gitu ya. Sebenarnya kita tahu gitu dari semenjak batu bara naik dari 60 sampai 180 itu ada gangguan dari supply-nya. Ya mungkin kalau kita ngomong dulu Aussie sama China lagi perang, akhirnya China nggak mau ngambil dari Aussie, terus harga batu baranya naik. Itu salah satu faktornya. Itu salah satu yang bisa kita lihat lah indikasi awal. Tapi kenapa harga emiten batu baranya baru rally? Itu sebenarnya karena demand-nya baru ada. Mungkin kita berapa bulan lalu kita bilang ada krisis energi gitu ya di Inggris, di mana itu energinya kayak mereka kesusahan gitu ya, masalah energi. Nah itu baru benar-benar ngeboost si harga emiten saham batubara. Jadi kita harus lihat sih kalau misalkan contohnya si komoditas itu kita harus lihat dari makroekonominya ya, supply sama demand-nya gimana ya, karena harga komoditasnya naik itu bukan berarti karena demand-nya tinggi, bisa aja karena supply-nya terganggu. Nah kalau misalkan supply-nya terganggu, pendapatan atau earnings dari emiten-emiten batubara ini ya belum tentu jadi tinggi juga. Karena memang supply-nya aja terganggu, tapi sedangkan penjualan mereka ya sama-sama aja segitu-segitu aja gitu. Gitu. Oke, berarti lihatnya dari makroekonominya ya. Nah, buat teman-teman semua yang baru join, aku mau jelasin lagi nih, kalau Cari Cuan itu adalah platform edukasi tentang literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar lebih banyak lagi soal investasi, kalian harus banget nih belajar dari Cari Cuan. Dan hari ini juga kita bakalan ada giveaway OVO 100.000 buat 5 orang. Caranya cuma tinggal SS live ini aja. Udah gitu, post ke IG story kalian dan tag caricuan.official sama diskusi.investasi. Nah, kalau misalkan tadi udah tahu nih step by step-nya kan lewat makroekonominya dulu. Nah, tapi kalau cara step by step analisa dari berita yang tadi diomongin soal supply yang terganggu itu gimana sih? Oke. Mungkin kalau misalkan kayak kita ngomong, mungkin kalau contohnya si batubara gitu ya, itu kan kita bisa dicoba analisa ketika kita harus bisa hitung valuasi sih sebenarnya. Sebenarnya apa yang bikin harga saham-saham batubara itu bisa naik ya? Kenapa kita harus invest di sana dibanding di sektor lain gitu? Nah, kalau misalkan kita ngomongin batubara gitu ya, tahapan pertama pasti kita harus valuasi emitennya. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang swing trading atau apapun, kita pasti harus cek teknikal ya. Cuma balik lagi kalau misalkan memang untuk invest jangka menengah, tahapan pertama pasti selain makro adalah hitung valuasi. Nah sekarang kita harus coba hitung valuasi, contohnya Adaro atau ITMG atau United Tractor gitu ya, emiten-emiten batubara. Itu di awal kita sudah harus tentukan kira-kira mereka ini wajar dihargai berapa. Ya banyak metode valuasi. Mungkin kalau misalkan beberapa teman pakai itu mungkin EV/EBITDA untuk saham-saham itu, mungkin bisa pakai dividend discounted model atau bisa pakai discounted cash flow, itu juga bisa. Nah setelah misalkan dapat nih harganya sekarang, target price-nya contohnya misalkan sekian gitu ya. Tapi ketika nanti harga batubara, maka pendapatan dia akan bertambah dan bikin perusahaannya layak dihargai lebih mahal gitu kan. Jadi setelah valuasi baru kita hitung tuh dari target price kita itu kira-kira jaraknya berapa persen dari harga sekarang. Kalau misalkan memang upside potensialnya masih cukup besar gitu ya, misalkan masih
30%, 40%, dan menurut dan kita yakin gitu ya kira-kira bakal kesana dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya kalau saya analisa tuh 1 year view, jadinya kira-kira 1 tahun ke depan gimana. Ya, biasanya kalau saya sih nggak mau terlalu panjang gitu analisanya, karena kita nggak pernah benar-benar tahu ekonomi itu akan seperti apa. Mungkin kita bisa prediksi gitu ya kurang lebih akan gimana. Tapi kalau terlalu panjang kan ntar tiba-tiba ada inilah, ada itulah, itu jadi miss. Nah, makanya sebaiknya ambil time frame yang lebih pendek untuk analisa. Hitung valuasi, baru habis itu hitung margin of safety sama harga sekarang. Kira-kira kita mau masuk di berapa. Gitu kurang lebih. Oke, berarti kan tadi hitung valuasinya ya. Mungkin Kak Kevin bisa dikasih tahu ke teman-teman rasio paling simple yang bisa digunain untuk tahu harga wajar selain EV/EBITDA yang tadi udah Kak Kevin singgung. Mungkin kayak rasio-rasio yang lebih simple buat pemula ya, buat yang baru belajar gitu. Oke, mungkin gini, ada salah satu strategi unik yang bisa dipakai untuk emiten-emiten batubara. Tapi balik lagi, ini emiten batubara ini adalah emiten cyclical ya. Jadi ketika harga batubaranya tinggi, ketika demand-nya naik, dia bisa earning-nya bagus gitu. Dan bisa bagi dividen cukup besar. Kita sama-sama tahu lah ya, kalau emiten batubara ini salah satu yang paling royal kalau bagi dividen. Nah, tapi nanti pas harga batubaranya turun, kontrak futures-nya jelek, maka earning-nya juga akan terganggu. Itu akan ngaruh ke dividen. Mungkin salah satu cara yang paling simple, yang pernah saya coba hitung adalah, kira-kira emiten batubara ini bisa memberikan return itu berapa besar dari dividen. Kalau misalkan nih contoh ya, contoh mungkin harga PTBA gitu ya, PTBA harganya 2.000 gitu per lembar. Lalu kemudian dia bagi dividen kurang lebih 10% atau 200. Nah, kalau misalkan sekarang dia bagi 200, artinya seandainya ya dia nggak punya growth, dia bisa kasih 200 setiap tahun, artinya 10 tahun kita baru balik modal dengan nominal yang kita invest di awal 2000. Nah, itu bisa jadikan salah satu acuan. Kira-kira teman-teman di sini mau cari cuan berapa persen dari emiten ini. Jadi kita boleh kesampingkan dulu capital gain, karena capital gain ini sangat-sangat sulit ya diprediksi ya, karena ini akan sangat tergantung sama harga komoditas. Tapi dividen itu pasti masuk ke rekening kita. Nah, kita selalu usahakan cari emiten batubara yang membagikan dividennya rutin, besar, dan ada growth-nya. Jadi jangan sampai tahun ini dikasih 200 nih, tahun depan dikasih 200 lagi. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa tahun depan dikasih 220 contohnya, artinya kan growth-nya mereka 10%. Lalu nanti di tahun berikutnya lagi dikasihnya 242 tambah 10% lagi. Nah, itu yang harus kita hitung. Kira-kira berapa tahun kita bisa balik modal, dan kalau udah kayak gitu ya udah sabar-sabaran nunggu aja. Tapi balik lagi, kalau misalkan emiten batubara ya, kalau dari view saya sih ngelihatnya ini kurang oke untuk dijadikan investasi jangka panjang. Karena ini akan sangat tergantung earnings-nya dari harga si komoditasnya. Beda mungkin kalau misalkan kita investasi jangka panjang di BCA, di BRI, di ICBP yang relatively lebih stabil gitu earnings-nya. Gitu. Oke, berarti kalau batu bara itu harus lihat dari growth-nya, tapi kayak harus hati-hati juga ya, karena nggak bisa buat terlalu jangka panjang. Nah, berarti Ya. kalau saham-saham batu bara itu nggak cocok ya buat dividen investing? Oke. Gini, saham-saham batubara itu menurut saya cocok untuk dividen investing. Tapi yang harus diperhatikan, saham-saham batubara ini punya karakteristik masing-masing gitu ya. Kalau contohnya kita lihat si PTBA itu domestik. Itu PTBA itu covernya untuk domestik, sedangkan kalau misalkan kita ngomong Adaro itu banyak dia main ke India. Tapi kalau ITMG itu banyak main ke China. Nah, sekarang kita harus pilih di antara tiga ini, contohnya tiga yang besar ini, kira-kira mana yang akan earnings-nya lebih stabil. Yang main di Indonesia, di India, atau di China. Nah, kalau misalkan kita ngomongin supply demand gitu ya, menurut saya sih sejauh ini yang akan terpengaruh besar oleh kenaikan harga batubara itu di ITMG sama Adaro, karena dia mostly ke luar negeri. Tapi kalau misalkan PTBA itu kan dia ke dalam negeri dan relatively lebih stabil, karena PTBA itu kayak udah punya kontrak gitu sama pemerintah. Oke, harga segini ya. Oke, maksimal segini. Jadi ketika harga batu baranya turun, PTBA tuh nggak terlalu khawatir karena mereka udah punya kontrak sendiri. Nah, kalau misalkan yang ekspor ke luar negeri ya itu mungkin yang akan susah. Jadi kalau misalkan mau dividen investing, menurut saya pilih PTBA karena relatif lebih stabil. Mereka sudah punya kontrak sama pemerintah dan itu BUMN. Lagi-lagi pemerintah tuh pasti akan mengutamakan BUMN lah. Karena PTBA itu juga kan kalau kita bilang itu sumber dividennya si BUMN gitu. Jadi
dia mungkin dia ambil keuntungan dari situ, dibagi dividen untuk ekspansi perusahaan-perusahaan lain, malah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya cocok atau enggak untuk dividen investing, menurut saya cocok, tapi yang paling cocok adalah PTBA. Nah, kalau misalkan kita mau di Adaro atau ITMG, itu lebih nyaman kita ambil capital gain-nya karena kenaikan harga futures batubaranya. Gitu. Berarti kita bisa bilang dong kalau PTBA itu lebih aman ya, kalau Adro sama ITMG itu lebih risky tapi lebih high risk high return. Benar nggak kok? Iya, betul. Karena gitu ya. Tadi misalkan Adaro, kalau misalkan kita ngomong porsi batu baranya, dia akan sangat mengikuti supply dari demand dari luar negeri. Kalau misalkan luar negerinya tiba-tiba ntar mereka stop pakai batu bara, mereka pindah ke green energy. Terus kita mau gimana gitu? Nah beda, kecuali si Adaro-nya akan mengembangkan energi-energi lain gitu ya, yang bisa dibutuhkan oleh negara lain atau Indonesia. Beda sama mungkin view-nya terhadap Indonesia gitu ya. Menurut saya sih Indonesia masih belum bisa menerapkan energi terbarukan sejauh ini. Jadi mereka masih akan sangat-sangat ketergantungan sama batu bara, yang mana mereka ambil dari PTBA. Mungkin gitu sih kurang lebih gambarannya. Oh iya. Kalau ngomongin soal green energy nih, kira-kira kapan sih bakal bisa keeksekusi di Indonesia? Oke, mungkin ini selalu jadi topik yang menarik kalau misalkan kita ngomongin batu bara gitu ya. Karena dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu juga orang-orang udah ngomong batu bara ini sunset. Bakal ada energi terbarukan, ini itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih dipakai aja gitu kan. Nggak ada progres yang gimana gitu. Dan menurut saya juga kayaknya batu bara mungkin 10 tahun lagi masih akan sangat-sangat diperlukan. Apalagi khususnya di Indonesia gitu ya. Kita tahu lah maksudnya Indonesia relatively agak sedikit ketinggalan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, terutama mungkin Eropa yang udah sangat-sangat green gitu ya. Mungkin Eropa nanti baru ke US, nanti dari US baru mungkin ke China. Tapi menurut saya itu nggak akan semudah itu, karena oke lah, mungkin mereka sekarang udah punya beberapa sumber energi terbarukan, tapi biayanya itu masih sangat-sangat mahal. Kalau kita compare gitu ya dengan penggunaan batu bara, ya mendingan pakai batu bara aja dulu, habisin dulu. Nanti kalau misalkan nanti udah ketemu sumber energi yang lebih bagus gitu ya, contohnya mungkin solar gitu ya, solar panel, itu baru mungkin switching. Tapi kayaknya masih cukup lama deh, mungkin di atas 10 tahun deh. Gitu. Berarti for now kayaknya green energy masih agak lama banget ya, kayak buat kita khawatirin gitu. Ya, betul. Jadi mungkin kita masih cari yang lebih murah kayaknya ya kalau untuk Indonesia. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kan pasti balik lagi kalau misalkan ya sumber energinya mahal gitu. Terus kayak tarif listrik pasti naik. Nah sekarang kalau tarif listrik naik, masa kayaknya pemerintah nggak mungkin deh ngebiarin, mungkin mereka akan didemo gitu misalkan tarif listrik naik kan. Dan kayaknya kalau kondisi lagi susah begini, masa kayaknya bukan momen yang pas aja sih buat naikin tarif listrik. Jadi ya mungkin nggak bakalan dalam jangka waktu pendek lah. Oke, balik lagi nih mungkin ke sektor siklikal ya. Nah, ini udah banyak banget ditanyain juga nih. Apakah ada pola yang pasti yang berulang di siklus sektor atau semuanya tuh terjadi berdasarkan sentimen sih? Oke. Kalau misalkan ini pertanyaan sebenarnya banyak banget ditanyain ya. Apakah itu ada sesuatu yang pasti patternnya gitu ya? Menurut saya sih nggak ada yang pasti. Jadi misalkan setelah batu bara mungkin ntar konstruksi, terus setelah konstruksi ntar consumer. Menurut saya sih tidak begitu ya. Tetap kita harus coba lihat kira-kira sentimennya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin beberapa waktu lalu kayak pemerintah mulai kasih relaksasi PPN ya. Itu biasanya akan sangat terpengaruh itu adalah rumah ya, properti, karena mungkin pajaknya relatif lebih murah, jadi orang-orang bisa spend uang mereka lebih banyak di sana. Terus mungkin mobil ya, kendaraan itu juga akan diuntungkan gitu ya. Nah ini harus kita coba analisa. Nah misalkan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan PPN itu kayak udah berapa bulan yang lalu gitu kan, tapi kok aneh emiten propertinya kemarin itu belum jalan, masih di bawah gitu, masih harganya masih belum naik. Nah itu yang harus kita cari. Ya, jadi dulu itu ada pembuatan peraturan apa, terus nanti tiba-tiba baru tuh dia akan jalan berapa bulan atau berapa minggu kemudian. Nah, kalau contoh ini kan kita bisa ambil saham-saham properti yang memang masih lagging. Menurut saya nanti emiten properti earnings-nya akan bagus sih di akhir tahun atau di tahun 2022 karena kebijakan-kebijakan ini.
Karena misalkan mungkin orang-orang yang dulunya ngerem pengeluaran gitu ya untuk beli rumah, nanti mereka akan pakai karena mungkin kondisi perekonomian bisnis mereka udah lebih stabil. Jadi ini yang harus dianalisa, dan ini tuh nggak berulang secara pasti gitu. Ini sih yang pokoknya jadi makanya kita harus selalu perhatiin tuh biasanya makro sama kebijakan pemerintah. Sektor apa yang lagi didukung, dan itu biasanya akan jalan. Tapi mungkin kalau misalkan ditanya kayak contohnya konstruksi sama batu bara yang biasanya selalu rally di akhir tahun. Mungkin itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebenarnya, itu bukan timingnya, itu bukan karena akhir tahunnya, tapi lebih karena demand-nya naik ya, karena di luar negeri winter ini itu kapal juga terganggu perjalanannya, jadi itu yang menyebabkan si supply juga terhambat, makanya harga batu baranya naik. Nah, harga batu baranya naik, maka harga sahamnya investor pun akan memvaluasi lebih mahal gitu. Oke, berarti kita harus banyak-banyak lihat dari news dan juga dari makronya ya. Ya, jadi nah, mungkin kita juga praktek. Ya, coba kita praktek dulu nih, Kos. Biasanya setiap sektor apa sih yang menyebabkan sektor itu manggung? Secara historinya kan sebenarnya bisa dilihat juga ya, kayak apa aja sih yang nyebabin sektor itu manggung. Coba mulai dari sektor banking, kok. Apakah itu setiap window dressing atau gimana? Jadi kalau misalkan kita ngomongin big caps ya, selalu kalau misalkan big cap itu identik dengan yang namanya window dressing. Nah, jadi sebenarnya pola yang agak cukup berulang adalah saham big caps akan naik di Q3 sampai Q4. Nah, kenapa? Karena biasanya saham-saham big caps itu dimiliki oleh fund manager besar. Jadi ada fund manager, ada yang punya dana kelolaan triliunan gitu ya. Mereka punya saham-saham big caps. Mereka punyanya Astra, Telkom, terus BCA, BRI. Nah, untuk memperbaiki kinerja mereka, karena kan mereka manajer investasi kan dinilai berdasarkan return mereka berapa. Kalau misalkan return mereka jelek, orang nggak akan mau taruh di dia, orang akan tarik dana untuk pindah ke manajer investasi lain. Lalu nanti manajer investasi lain yang lebih profit gitu ya, karena kan mereka sistemnya ada manajemen fee yang persentase atau mungkin bagi hasil gitu. Jadi mereka akan coba jaga supaya return mereka bagus. Nah, kalau misalkan mereka mau jaga gitu ya, return mereka bagus, mereka akan coba juga jaga harga sahamnya. Jadi ketika harga sahamnya turun sampai at certain point, mereka akan beli untuk jadi ngejaga, ibaratnya lebih ngejaga. Nah, itu salah satu mitos di window dressing. Nah, oke. Tadi udah ngomongin soal banking nih. Yang kedua itu di komoditas. Nah, di momen apa sih biasanya komoditi itu manggung, dan apakah kayak kita harus menunggu momen kayak tahun ini ya ada komoditi super cycle atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat kapan komoditinya akan manggung gitu ya, kapan emiten di sektor komoditi akan manggung. Sebenarnya itu cara ngeceknya itu cukup gampang. Kita tinggal lihat harga komoditas future-nya. Kalau misalkan contohnya ya, misalkan ini kan kontrak future ini kan kayak berapa bulan gitu, mungkin pas bulan September kemarin kita udah ngomongin kontrak future yang bulan Oktober sama November. Artinya bulan Oktober November itu uangnya, earnings-nya itu akan naik dan berpengaruh ke laporan keuangan di Q4, karena kan bulan 10 ya, 10, 11, 12 gitu ya. Nah, itu akan kena di Q4 baru akan kelihatan. Jadi kalau misalkan komoditi nih ya, komoditi itu benar-benar deh, mendingan cek aja harga komoditasnya gimana, sama supply demand-nya gimana. Jadi tetap balik lagi cek ke supply demand-nya juga ya kalau komoditi. Nah, kalau misalkan untuk future contract yang harus kita lihat itu untuk komoditi berapa lama sih, dan ngeceknya di mana ya? Oh, biasanya kalau misalkan ngecek harga itu ceknya di investing.com. Jadi ntar di situ ada harga kontraknya dari beberapa bulan ke depan. Nanti bisa dilihat itu pergerakan harganya gimana. Nah, tapi mungkin itu jangan terlalu teman-teman jadikan suatu acuan gitu ya, karena kontrak future yang bisa jadi mereka transaksinya nggak di situ. Ya mungkin kontraknya di 200, sedangkan mereka sebelumnya itu sudah pernah tanda tangan kontrak untuk jual barang di 120. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, makanya jangan sampai kita berharap kalau misalkan harga batu baranya naik 4 kali lipat, harga ini kan naik 4 kali lipat juga, jangan. Kita harus coba diskon, karena tidak semua penjualannya akan exactly sama harga future. Bisa aja mereka pakai harga spot gitu kan, atau
harga kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Kayak mungkin PTBA sama pemerintah, jadi nggak bisa terlalu dijadikan patokan naik ke sana. Oke, balik lagi berarti harus ada aspek-aspek lainnya yang kita analisa ya, jangan terlalu terpaku gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas sektor industri dan juga konstruksi kan, itu belum dibahas nih. Kapan biasanya yang kedua ini tuh manggung dan biasanya digerakkan oleh sentimen apa sih? Oke, kalau misalkan kita ngomongin sektor industri atau konstruksi gitu ya, kalau misalkan konstruksi, biasanya tuh ada tipikal-tipikal tertentu. Lihat kalau konstruksi ini kan pendapatan yang mereka dari project, either dari project atau mereka jual aset, gitu kan, jual jalan tol ini itu. Nah biasanya pemerintah itu sudah punya budget yang harus dihabiskan dalam satu tahun. Let's say mereka punya budget untuk konstruksi itu 100%. Nah, kita harus melihat budget itu sudah terserap berapa banyak dari awal tahun sampai akhir tahun. Biasanya kalau misalkan sampai bulan 9, bulan 10 itu budgetnya belum terserap semua, maka pemerintah akan langsung habisin di akhir tahun supaya budget itu terserap sepenuhnya. Makanya kalau kita lihat, biasanya emiten-emiten konstruksi itu naiknya juga kurang lebih di akhir tahun sampai awal tahun. Kenapa? Karena di range itu mereka dapat proyek, mereka dapat bayaran dari pemerintah. Intinya sih sebenarnya untuk ngabisin budget ya, supaya terserap semua. Nah, mungkin itu kalau misalkan dari sisi sektor konstruksi. Makanya kemarin itu kita lihat konstruksi itu kayak benar-benar terpukul gitu ya, semuanya gitu, Wika, Waskita, baik yang besar atau yang kecil itu semua terpukul. Kenapa? Karena memang budget pemerintah lagi fokus untuk COVID lagi fokus untuk pemulihan ekonomi. Makanya sektor-sektor itu nggak dapat budget banyak. Mungkin ada lah yang nyelesain proyek ada, tapi tidak dapat banyak lah. Makanya harganya pun nggak kemana-mana. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat beberapa emiten ya masih di situ aja kan. Nah mungkin nanti akan beda kasusnya di tahun depan kalau misalkan vaksinasi kita selesai, terus ekonomi mulai pulih, maka pemerintah akan spend lebih banyak untuk konstruksi. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu peluang kali ya, kalau misalkan ada yang ngincar-ngincar kira-kira tahun depan itu mau cari emiten apa. Nah itu perlu dipertimbangkan. Kita harus coba lihat nanti kalau misalkan vaksin selesai, ya COVID-nya bagus, mungkin baru mulai akan kejar. Karena kita harus lihat kalau misalkan ngomongin sama pemerintah, soalnya agak tricky karena setiap pemerintah punya kebijakan yang berbeda. Contoh kalau mungkin Pak Jokowi gitu ya, Pak Jokowi gercep banget gitu, mau banget infrastruktur itu besar. Kita harus lihat kalau Pak Jokowi sampai 2024, karena 2020-2021 ini udah ketahan, sepertinya Pak Jokowi akan jor-joran gitu ya, dari 2022 sampai 2024 untuk di sisi infrastruktur. Karena ketinggalan 2 tahun nih. Oke, berarti balik lagi ya, emang harus dengar news juga ya, dan kita nyesuaiin sendiri strategi investasinya. Government spending. Kalau ngomongin soal konstruksi, pendapat Koko tentang SWF itu yang seperti gemur-gemurin dan beritanya sekarang udah hilang, itu gimana sih? Oke. Mungkin kalau misalnya ngomongin SWF ya, SWF itu kan tempat kenceng, terus harga sahamnya naik, terus ternyata hilang karena belum jalan lah istilah proyeknya. Tapi sebenarnya itu balik lagi sih sebenarnya kayak tadi yang dijelasin. SWF itu dulu direncanakan sebelum COVID. Jadi udah mulai banyak keluar lah ini itu. Jadi ketika pas benar-benar COVID mulai, ya SWF pasti tetap dibilang akan jalan gitu ya. Cuma jalannya kapan itu yang akan kita bisa nilai sendiri lah gitu. Karena pemerintah itu nggak akan ngomong jelas gitu ya. Oh SWF kita ntar tahun depan ya. Enggak, kita nggak bakal ngomong kayak gitu. Terus dia nggak mungkin ngaku juga kan kayak oh SWF ntar dulu deh kita fokus dulu. Mungkin itu dia nggak akan ngomong di publik. Nah, kita harus kayak lihat analisa sendiri gitu. Masa sih COVID lagi kayak begini, pemerintah lagi harus kasih bansos, tapi pemerintah mau triliunan gitu buat bangun jalan yang mungkin belum akan dipakai karena kan lagi banyak WFH kan, kayaknya belum perlu deh bangun flyover, bangun jalan tol baru. Itu sih yang ini. Jadi balik lagi, SWF itu akan jadi, cuma belum dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau menurut saya ya, itu mungkin akan mulai jalan dari 2022 sampai 2024 karena supaya
kita periode kedua ini jadi sebuah karya yang bagus gitu ya, itu akan dikejar sih. Mungkin kalau untuk konstruksi berarti kita harus lihat angka COVID-nya juga ya, dan juga vaksinasinya ya. Karena kalau COVID-nya belum kelar, dananya juga akan turun. Nah, oke, buat teman-teman semua, aku mau jelasin lagi. Cari Cuan itu adalah platform edukasi tentang literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar soal investasi, kalian harus banget belajar di Cari Cuan. Dan malam ini kita juga ada giveaway offer 100.000 buat 5 pemenang. Caranya tinggal SF IG live ini aja, terus post story kalian, dan tag Cari Cuan.official sama diskusi.investasi. Itu suaranya kayaknya kurang resep deh dari sana. Sekarang jelas ya? Banyak yang banyak yang bilang. Di sini sih kedengeran aja juga sih. Di sini jelas sih. Sekarang masih nggak ya? Sekarang oke. Udah lebih oke. Sekarang udah oke ya? Halo, ini udah oke belum? Ya, udah lebih oke. Oke, iya. Nah, oke, lanjut lagi nih. Kalau menurut Ko Kevin sendiri, pendapat pribadi dari Ko Kevin, kira-kira seberapa besar sih dampak dari SWF ini yang nanti bakal terjadi? Oke. Akan sangat besar ke emiten-emiten konstruksi, karena kita bisa lihat sebenarnya akan ada peningkatan earnings yang sangat besar gitu ya, apalagi kalau misalkan kita compare, pasti nanti akan muncul berita gini, misalnya pendapatan Mitra naik sekian ratus persen, pendapatan USKT naik sekian ratus persen di tahun 2022 gitu, karena di compare sama tahun 2020 sama tahun 2021 yang kecil gitu. Nah, menurut saya sih kalau misalkan kita lihat konstruksi masih cukup lagging, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau beli, itu bisa mungkin akan bagus 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi pokoknya dampaknya akan bagus ya, karena biasanya tahun ini mereka pendapatannya kecil gitu ya, agak-agak susah-susah, tiba-tiba akan dapat project banyak, dan itu akan bikin harga saham naik juga. Saya sih gitu. Oke, berarti harus tunggu kayak ini, nunggu COVID-nya reda dulu, dan juga tentang harus banyak-banyak liatin newsnya juga ya. Nah, mungkin terakhir nih yang tadi belum dibahas sektornya, sektor teknologi. Nah, kira-kira menurut Ko Kevin, apakah saham-saham teknologi ini bakalan susah buat dapat sentimen lagi, atau masih bisa lanjut? Atau bahkan sekarang ini tuh masih early age buat para investor saham tech? Saya kan sekarang lagi benar-benar kayak banyak banget yang rugi nih di saham teknologi. Oke. Mungkin di awal harus disclaimer dulu ya, mungkin karena saya tuh orangnya bull on tech, jadi ada reasonnya kenapa saya cukup bull sama teknologi. Sebenarnya apa yang mungkin saya kasih jelaskan dulu awalnya kenapa teknologi ini jadi suatu sektor yang baru tapi udah naik begitu banyak gitu ya di Indonesia. Karena kita harus lihat Indonesia ini kan emerging market ya, negara berkembang yang marketnya masih relatif kecil dibanding dengan China atau US atau negara-negara lain. Nah, apa yang terjadi di US, apa yang terjadi di China, itu biasanya akan terjadi duluan, lalu baru beberapa tahun kemudian terjadi di Indonesia. Kayak contohnya mungkin di kalau US itu mereka sudah lebih duluan gitu ya di teknologi. Kan sekarang isinya indeks mereka di itu malah kebanyakan teknologi. Nah, begitupun kayak mungkin di China mulai gitu, kita mulai lihat ada JD, ada Baba, ada ini, ada itu, ada Tencent. Itu akan sangat bisa jadi proyeksi investor-investor yang mungkin view-nya jangkanya agak cukup panjang gitu ya. Itu bisa kita jadikan suatu kesempatan gitu ya untuk masuk duluan. Dan jangan sampai nanti pas kayak mungkin Indonesia udah banyak teknologi company yang udah besar-besar, harganya udah mahal, kita baru masuk di sana. Tapi mungkin ini akan butuh waktu yang cukup panjang, ya mungkin perlu lebih sabar, karena balik lagi Microsoft, Google di US itu juga nggak jadi dalam waktu dekat. Tapi saya masih sangat bull on teknologi. Jadi manfaatkan kalau sekarang lagi turun-turun ini untuk beli yang bagus, yang benar-benar berprospek untuk nanti beberapa tahun ke depan bisa take profit. Jadi coba dimanfaatkan lah. Karena balik lagi itu sih, kita ini kan semua kayak sebenarnya pandemi ini kayak mempercepat semua teknologi gitu kan. Ada semua orang di Indonesia kayak
benar-benar aware sama teknologi. Ini jadi suatu hal yang bagus sih. Oke, kok sorry katanya suaranya kresek-kresek ya? Di aku lumayan jelas sih padahal. Uh, Kayaknya suara saya double ya. Di sana masuk suara tapi masuk ke mic lagi. Jadi feedback. oh iya mungkin. Oke, ya mungkin lanjut dulu aja kali ya. Di aku udah jelas kok ya. Nah, kalau dari sektor tech ini menurut Koreven view-nya masih bull ya. Jadi sekarang ini harga sahamnya masih koreksi dan justru momentum buat masuk, itu benar gak? Ya, tapi yang perlu diperhatikan tuh yang benar-benar tech ya, jangan yang tech-tekan gitu ya. Itu kita harus coba analisa. Kayak misalkan, kayak sekarang kan banyak banget bank yang bilang dia adalah bank digital. Nah, dari sekian banyak itu nggak mungkin kita beli semua kan. Terus kita cuma punya ya dua lah ya, kayak mungkin big bank gitu ya, kayak saya punya, BCA punya, BRI punya gitu kan. Pilih yang paling bagus lah di antara itu. Nah mungkin kalau misalkan kita perlu consider memang punya gitu ya bank digital, pilih aja dua yang paling bagus yang masa depannya akan bagus lah. Mereka punya ekosistem, mereka di backup oleh funding yang kuat. Itu pun sama kayak misalkan mungkin kita ngomongin kayak e-commerce ya. E-commerce kan baru ada satu nih yang ini kan, nanti bentar lagi tahun depan ada satu lagi. Nah itu mungkin boleh dikonsider lah, pilih aja salah satu. Mereka kurang lebih sama kan, kurang lebih e-commerce. So memang si Bukalapak ini punya retailer, punya warung yang jadi kekuatan mereka. Nah, itu yang perlu dianalisa. Dan menurut saya sih, saya masih bull on tech. Tapi gini, ketika kita nungguin tech yang bull, kita bisa manfaatin juga sebagian nominal lah ya dari portofolio kita untuk main di sektor-sektor yang memang lagi high. Kayak sekarang contohnya ketika tech company itu mulai turun, mulai agak sedikit agak ada outflow lah ya, ada harga sahamnya turun, kita bisa switching juga, jangan terpaku ke sana gitu, karena mungkin ini untuk yang jangka tengah lah ya, trading atau swing jangka tengah, kita bisa ya udah kita emang harus pindah aja saat pindah ke komoditas. Nanti pas consumer lagi main ya udah kita masukin ke consumer. Jadi benar-benar manfaatin momentum lah kalau misalkan untuk investasinya. Berarti kita nggak boleh terlalu terpaku sama satu saham aja ya, kalau suka juga harus manfaatin momentum. Okay. Nah kalau tadi kan kita ngomongin soal tech nih, contohnya bank digital terutama ya. Nah kalau nanti itu bakal ada Blue by BCA sama Living by Mandiri, which is big banks. Apakah bank-bank mini itu bakal kesapu sama banking besar ini? Menurut saya bank digital, bank kecil, bank digital kayak misalkan kayak Blue ini tidak akan bisa mengganggu big banks karena mereka ada di sektor yang berbeda gitu ya. Ada di sektor yang berbeda, mereka mainnya beda. Kalau misalkan bank digital, bank kecil mungkin dia akan lebih fokus ke konsumen langsung, akan langsung fokus ke kita. Tapi sedangkan bank-bank besar itu akan tetap pendapatannya itu dari lending ke company kan, karena nggak mungkin kita taruh uang gitu ya di mungkin saya sebut aja ya, mungkin kita taruh di Jago gitu ya, di Arto, kita taruh uang berapa banyak sih kita bisa taruh gitu kan di Arto, di GoPay atau di mana gitu kan, berapa besar. Nah apakah uang itu akan dipinjamkan ke company untuk ekspansi? Kan nggak mungkin kan, mereka funding 10 triliun lalu dipinjemin ke sebuah company untuk ekspansi, kan enggak. Jadi itu akan tetap di-handle oleh bank-bank besar ya. Mungkin business to business-nya akan tetap bank, tapi B2C-nya itu akan diambil oleh bank kecil. Kayak mungkin kalau misalkan kita lihat BBYB ya, BBYB itu kan dia ada ekosistemnya sama Laku. Nah terus itu mereka kan akan punya ini juga kan, akan punya namanya lending ke masyarakat. Nah itu akan dipakai uangnya itu dari deposit kita yang ada di sana. Makanya dia itu berangkat bunga yang besar, bahkan bunganya 7-8%. Nah karena dia pinjemin ke orang itu bunganya bisa belasan persen, bisa 20% kan, kalau misalkan kita ngomong aplikasi pinjaman online gitu ya, itu kan sangat besar. Nah itu yang jadi akan beda lah, nggak akan makan apa lain. Tapi mungkin bank-bank kecil yang dalam tanda kutip pura-pura digital
itu nanti akan kena sih ketika nanti investor udah mulai sadar, oh ya ini sebenarnya nggak ada isinya gitu. Berarti sebenarnya mereka nggak akan saling makan juga ya, jadi aman-aman aja ya kalau misalkan ada yang big bang. Tapi yang menarik nih gini, kan banyak orang yang skeptis gitu kan sama bank digital kan. Banyak orang yang nggak setuju, ngapain sih kita beli sahamnya bank digital, ngapain sih kita invest di bank kecil yang sahamnya belum jelas siapa. Tapi coba gini, kita harus coba rubah pola pikir sedikit kali ya. Karena ketika kita memandang bank digital ini sebagai suatu hal yang nggak bagus, kita harus ingat BCA yang sudah sesolid itu, yang sudah sebesar itu, mereka bikin loh bank digital. Artinya mereka juga melihat bisnis bank digital ini menjanjikan. Kenapa Bank Mandiri bikin Livin? Itu karena mereka mau ngambil pasar yang mereka nggak bisa ambil. Nah, jadi kita harus cukup terbuka lah pikirannya supaya nggak terlalu fokus sama suatu hal yang sayang kalau misalkan kita lewatin. Oke, berarti sorry. Halo? Kira-kira yang prospek ke depannya juga bagus gitu. Sorry Kak, suaranya kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sekarang udah kedengeran? Sekarang udah, oke. Oke, boleh minta tolong still nggak kok saham-saham yang kok Kevin pegang di sektor-sektor yang tadi kita udah bahas? Oh, oke. Yang mungkin yang menjadi untuk ke depan. Oke, mungkin awalnya saya akan coba kasih sektornya dulu ya, dan alasan kenapa sektor itu cukup menjanjikan. Mungkin beberapa bulan ke depan atau at least 1 tahun ke depan itu kita akan coba lihat sektor properti pasti, karena pemerintah udah banyak kasih keringanan lah ya untuk sektor ini. Kemudian kita lihat masyarakat udah mulai berani spending karena perekonomian udah mulai pulih. Jadi mereka yang mau beli rumah, beli apartemen, kelihatannya di sektor properti ini akan ada peningkatan volume. Jadi itu boleh dipantau properti. Nah, kalau untuk di properti, saya ada 2 topik ya. Mungkin kita ambil big names. Itu favorit saya itu ada SMRA sama BSDE. Itu boleh dikonsider karena ini SMRA sama BSDE kita harus lihat jualannya itu untuk masyarakat menengah ke atas yang secara tidak langsung sudah akan pulih duluan perekonomiannya dibanding masyarakat menengah ke bawah. Jadi itu yang akan kita coba lihat ya, akan prospeknya gimana ya, dari properti itu SMRA, BSDE. Terus next itu ada dari sisi dari konsumsi yang tadi kita bahas. Ya mungkin analisa sektoralnya kayak sudah dijelasin ya. Karena kita lihat ya pemulihan ekonomi, lalu nanti ada pemerintah juga mungkin akan fokus sama infrastruktur lagi. Nah itu mungkin kita bisa lihat topik saya itu ada PST sama Libra. Itu boleh di consider juga. Terus mungkin metal ya. Metal ini juga menarik. Karena kita bisa lihat juga ini akan sangat related ya, mungkin kita bisa sampaikan sedikit lah isu mobil listrik gitu ya, isu EV. Tapi kita bisa asumsikan mereka punya nikel itu, mereka punya hasil tambang itu akan dipakai juga untuk bikin stainless steel, untuk
fabrikasi komputer ini itu gitu ya, itu juga akan sangat berpengaruh karena mulai ada shifting lah ya ke arah yang digital. Nanti mungkin kalau misalkan ada sama EV ya itu akan lebih bagus lagi. Jadi topiknya kalau untuk di metal mining mungkin tin sama ini tuh. Lalu ada lagi yang menarik juga itu di mungkin kalau misalnya kita ngomongin konstruksi kita bisa ngomongin semen-semenan juga ya. Semen-semenan ini juga cukup menarik. Mungkin INTP atau SNPR itu juga menarik karena akan sejalan lah dengan konstruksi. Itu sebagai bonus. Nah, jadi konstruksi, semen sama properti itu kan sepaket ya kurang lebih ya. Gitu. Terus mungkin mungkin ada yang sudah mulai dilupakan kemarin, tapi ini cukup menarik lagi yaitu consumer. Ya, consumer goods ini juga mulai terlihat menarik ya. Mungkin ada beberapa yang saya cukup suka itu ada ICBP sama IDF. Itu lumayan suka. Tapi kalau misalkan mau yang growth tinggi, yang ekspornya banyak, itu Mayora. Tapi kalau misalkan bisa pilih satu, kayaknya sih saya akan pilih ICBP. Nah, itu untuk dari sisi consumernya. Mungkin itu. Oke, thank you semua. Thank you banget ya Kak hari ini udah mau bagi-bagi, udah sharing insight ke kita semua. Ya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, buat teman-teman semua juga jangan lupa kalau hari ini tuh kita ada giveaway OVO 100.000 buat 5 orang pemenang. Tinggal SSI di live ini aja, terus tag Cari.official sama diskusi.investasi. Oke, thank you so much Kak Kevin untuk waktunya malam ini. Ya. Oke, thank you. Bye.